kita ada ide baru nih, my friends. Jadi udah terlalu lama kita belum ngeluarin ide-ide baru lagi. Jadi ide yang baru ini datangnya dari emiten yang berhubungan dengan industri retail. Itu adalah MAPI dan juga MAPA. Nah, MAPI ini idenya kita ambil dari research report-nya kita. Jadi my friends bisa baca, bisa download. Ini rilisnya 8 Agustus, jadi udah beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulanan yang lalu lah ya, saya boleh bilang. Di sini ada beberapa cerita terkait MAPI yang sebenarnya belum benar-benar terrefleksi nih di harganya. Jadi kalau my friends ingat, kita suka ambil saham-saham blue chips atau saham-saham yang memang bagus ya, tapi kita nunggu momentumnya. Terakhir yang kita ambil dari research report seperti ini Unilever nih kalau my friends ingat. Jadi ada beberapa hal yang cukup menarik. Nah, ini sepertinya cerita si MAPI ini cukup bisa diperhatikan nih my friends. Nah, kalau my friends lihat, yang mau kita highlight di sini adalah di bagian kinerja di semester 1 ya, dimana kalau my friends lihat sebenarnya MAPI itu bisa dikatakan bagus banget dibandingkan perusahaan retail yang lainnya, karena di semester 1 rata-rata perusahaan retail itu mengalami pertumbuhan tuh minus atau mungkin kecil lah pertumbuhannya, seperti Ace Hardware yang kawan lama ya, ACS itu hanya naik 2%, sedangkan MAPI di semester 1 tuh salesnya tumbuh 9%. Jadi dengan keadaan yang katanya pertumbuhan atau consumer spending itu lagi terganggu, dia masih bisa tumbuh nih my friends. Nah, kalau melihat pemerintah lagi ngedorong banyak kebijakan yang sifatnya pro growth, harusnya salah satu emiten yang akan diuntungkan adalah si MAPI ini. Nah, ini salah satu cerita yang memang kalau kita lihat keadaan nggak bagus aja dia masih bisa perform nih, apalagi kalau semuanya tuh mulai membaik. Nah, yang menarik berikutnya lagi adalah kalau my friends lihat ini ada fenomena saham-saham yang undervalued, yang udah lama nggak naik-naik gitu ya, valuasinya murah, cepat atau lambat terus mulai mengalami kenaikan. Apalagi kalau narasinya terus membaik nih ya. Nah, ini kalau kita lihat ada kemungkinan terjadi juga di MAPI ini nih my friends. Dimana kalau misalnya my friends lihat secara valuasinya dia itu udah tergolong murah ya. Jadi my friend bisa lihat nih kalau kita valuasi MAPI itu kita bilangnya itu valuasi induk ya, atau SOTP lah disebutnya. Jadi kita menghitung anak-anaknya berapa, diskonnya berapa, berapa valuasi wajarnya. Kita nggak jangan fokus sama target harganya ya. Jadi supaya tetap konservatif pendekatannya. Tapi kalau dilihat dari sisi chart yang di bawah ini, kalau my friends lihat harusnya diskon yang saat ini terjadi ini benar-benar bisa bilang bahwa MAPI ini tergolong cukup murah nih, atau mungkin sangat murah ya untuk si MAPI saat ini. Nah, kalau ngelihat dengan emiten-emiten yang terus membaik, terutama mereka yang valuasinya murah, mulai mengalami kenaikan, harusnya MAPI ini bisa mendapatkan apresiasi juga nih, my friends. Dan apa hubungannya sama MAPA? Jelas, MAPA anaknya si MAPI. Jadi kalau untuk MAPA-nya sendiri, kemungkinan besar mungkin upside-nya lebih besar, tapi risikonya pun juga lebih besar nih kalau dibandingkan dengan si MAPI. Ini chartnya untuk MAPI sama MAPA, dua-duanya secara year to date performanya masih negatif, dan kalau dilihat harusnya secara kinerja bisa terus membaik, dan kalau narasinya ke arah sana, cepat atau lambat dua saham ini harusnya bisa mengalami kenaikan.